Hitung Kak. Ya, boleh. Ya. Sudah aku pijit. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya Bu Hantian Rotan? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Adakah yang di sini yang kada hadir? Ada. Siapa namanya? Rapi. Alasannya? Ada yang tahu alasannya? Sakit atau izin? Nggak tahu. Nanti kalau misalkan Rapi sudah datang, ajari si Rapinya biar ada tertinggal materi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek kerapian dulu. Berdiri dulu. Rapikan dulu bajunya. Yang rapi. Kalau ada yang keluar, bajunya tolong dimasukkan, dirapikan. Terus cek dulu nih sekitarnya, ada apa sampah? Kalau nggak ada, boleh duduk. Nah, sebelum pembelajaran biasanya apa? Berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Maju. Angkat tangan. Tapi siap tadakan tangan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Silakan duduk, makasih. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Boleh berdiri terlebih dahulu. Lagu satu. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Sudah, silakan duduk. Nah, kesepakatan di dalam kelas hari ini yang pertama, dilarang berbicara dengan teman. Jadi jangan ada yang berbicara lah selama ibu menjelaskan. Terus yang kedua,
dilarang nih mengganggu atau menggayai kawannya saat pembelajaran. Jadi jangan bergayaan nih selama pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, apabila ingin bertanya, kalau ada yang kebingungan, angkat tangan dulu. Jadi ibu tahu siapa yang kebingungan. Paham? Paham. Nah, sebelum itu ibu buka dulu LKS-nya. LKS Pendidikan Pancasila. Buka halaman 73. Sudah? Sudah. Ini ibu bagikan dua buku bahan bacaan karena di sini akan membahas khusus di Kalimantan Selatan. Dan tulislah di sini nama Bu Hantian karena ini gasan Bu Hantian terataan. Jadi kalau diperintahkan ke ibu lagi. Nah, semalam minggu lalu bersama Ibu Ica pernah membahas inilah. Pernah pada? Dan gambar ini berasal dari mana? Monas berasal dari mana? Jakarta. Terus Candi Borobudur berasal dari mana? Candi Borobudur, Bandung. Coba buka bukunya. Yang ini. Coba bukunya halaman 73 tadi. Nah, berasal dari mana? Magelang. Terus jembatan Ampera. Palembang. Palembang makanan khasnya apa yang tahu? Nasi Padang. Betul. Selain itu? Nah, empek-empek. Terus jam gadang terakhir dari mana? Coba. Sumatera Barat. Tuh, Sumatera Barat. Nah, hari ini karena Bu Hanbian sudah belajar dengan Ibu Ica mengenai khas daerah di Indonesia, Ibu mau membahas di sekitaran Bu Hanbian di Kalimantan Selatan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, Bu Hanbian tuh bisa menjelaskan karakteristik tempat tinggal dengan bahasa sendiri secara tepat. Terus yang kedua, mampu mengklasifikasikan berbagai objek khas daerah. Jadi nanti itu ada mungkin bisa tubuh tiap daerah di Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga itu mampu menganalisis hubungan antara objek khas daerah dengan karakteristik wilayah yang sebelumnya Bu Hantian sudah pelajari dengan Ibu Ica. Nah, ya ada yang tahu lah apa ini? Pulau dari mana? Ibu kota mana? Banjar. Yang mana? Yang sini? Maksudnya ini nih gambar apa? Peta dari apa? Banjarbaru. Ya betul. Siapa tadi? Kalimantan Selatan. Sekarang ada yang tahu lah ibu kotanya apa? Banjarbaru. Banjarbaru. Tuh. Kenapa jadi sekarang dipindah ke Banjarbaru? Ada yang tahu? Betul. Nah, sebenarnya kenapa jadi dipindah ke Banjarbaru? Karena lahan di Banjarbaru itu kan lebih luas loh daripada di sini. Coba bayangin, di Banjarmasin adalah masih yang kayak tempat hutan kayak itu. Adalah sekitar sini. Pasti banyak bangunan kok sudah. Nah, makanya dipindah ke Banjarbaru. Nah, di sini bisa perhatian lebih jelas nih. Yang di belakang kelihatan nggak? Yang ada ini keliling.
Kalimantan Selatan mempunyai berapa kota? 11 kabupaten, 2 kota. Kotanya apa aja? Banjarbaru, Banjarmasin, pintar. Kalau kabupatennya, coba sebutkan. Yang tahu aja. Yang pertama apa? Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar yang di sini. Terus yang kedua, Barito Kuala. Yang ketiga, Lapir. Keempat, Hulu Sungai Selatan. Yang kelima, Tengah. Terus yang keenam, Hulu Sungai Utara. Tanah Laut, Tanah Bumbu, Ibu Kota Baru, Galangan, dan Tabalong. Nah, ibu mau tanya. Ini ada 4 objek khas tiap daerah di Kalimantan Selatan. Yang ini masa? Ini siapa yang tahu? Dari mana? Daerahnya di mana? Banjarmasin. Yang ini? Yang ini? Ini yang biasanya ke pantai siapa? Pernah ada yang ke pantai? Pernah kan melihat ini lalu lewat pantai? Di mana daerahnya berarti? Di Pelai Hari, betul. Nah, Pelai Hari itu di sini. Nih, di ujung sini. Makanya banyak pantai-pantai loh di situ. Ya karena posisi tanah laut memang di ujung sini. Terus yang ini Jembatan Rupiah. Di mana Jembatan Rupiah? Betul, Barat. Terus yang ini apa? Tempat Kandangan di mana? Di mana? Oh, di Kandangan. Ibu mau menjelaskan satu-satu dari Tugu yang ini sampai nanti ke Tugu Tabalong. Yang pertama dulu. Siapa yang ada pernah melihat ini? Siapa yang di mana? Di Siring, betul. Kenapa jadi Banjarmasin mengolah bekantan? Betul. Nah, jadi karena kita hampir punah, hewannya hampir punah, jadi dibuatlah patung bekantan. Dia mungkin biar kayak yang nanti kayak adik-adik lihat, yang mungkin kada melihat nanti bisa melihat nih patung bekantannya karena sudah hampir punah. Terus yang kedua, ini makanan apa? Soto Banjar. Siapa yang menuju soto Banjar? Wah, banyak kalinya. Nah, jadi soto Banjar itu lahir dari 5 budaya. Yang pertama, apa tulisannya? Tiongkok, Arab, India, Belanda, dan juga Banjar. Tapi itu nanti disesuaikan dengan lidah kita. Jadi lawan juga rempah-rempahnya pun disesuaikan yang ada di Kalimantan Selatan. Terus yang kedua, itu di mana dapatnya? Pernah tahu di mana? Di Simpang apa? Nih, sebelum ke Sekumpul lo biasanya lalu nih. Sebenarnya tubuh ini memiliki arti. Kan di atas ada loh gambar kayak berlian kayak intan. Lihat lah. Nah, itu tuh intan itu melambangkan kekayaan dari kota Banjarbaru. Karena di sana itu sumbernya banyak tuh dahulu tuh intan. Nih. Makanya dilambangkan atasnya intan. Dan juga kota Banjarbaru tuh ada istilah yaitu kota pendidikan karena banyak pendidikan di sana. Nih, Pasar Terapung. Nah, sebenarnya kan dulu tuh kota Kalsel tuh apa sebutannya? Betul. Apa nama sebutan? Ya, 1000 sungai. Makanya mulai dari dulu ya orang berjualan atau orang kemana-mana pasti menggunakan perahu. Nah, ya betul, jukung lah bahasa kita.
itu kalau misalkan nih bertukar apa? Untuk bertukar barang, tuh bahar itu kayak barter kayak itu nah, berurutan. Misalkan kalau ulun hendak tukar pisang, tapi adanya rambutan itu urutan gitu nah. Dahulu kayak itu sistemnya. Dan itu sudah dilaksanakan sejak Kesultanan Banjar. Dan ini pasar terapungnya, ini pasar terapung apa namanya? Pasar terapung Lok Baitan. Ini jembatan jembatan Ampera. Gunanya jembatan apa kira-kiranya? Nyebrang apa? Nyebrang supaya Sungai. ya, karena kan Barito Kuala dengan Banjarmasin itu kan beda apa ya? Beda daerah. Jadi jaraknya pun lumayan jauh. Jadi dulu itu biasanya orang tuh harus naik kapal atau naik ferry biar nyebrang. Karena biar mempermudah, makanya diciptakan jembatan. Tinggi untuk di sini. Makanya ukurannya pun gonol kayak mana. Dan juga ini aksesnya ini cuma di sini aja kalau misalkan mau menuju ke Banjar. Kalau dulu kan serba susah loh. Apa-apa kayak akses pun nari. Makanya dibangun ini biar memperlancar transformasi. Nih, Tapin. Khas Tapin apa namanya? Samripi. Ada yang pernah lah rasain? Kayak apa rasanya yang pernah? Manis loh. Nah, kenapa jadi Tapin ini khasnya pisang? Kenapa? Adalah yang tahu. Karena apa? Ya betul sebenarnya. Tapin itu sebenarnya banyak kebun pisang. Nah, kan pisang tuh khas busuk loh. Palingan seminggu sudah hitam. Nah, takutnya kalau misalkan didiamkan lama-lama itu busuk, makanya dibuat ini pisang rimpi. Pisang rimpi itu prosesnya itu kayak diasap atau dikeringkan, makanya warnanya kayak ini. Warnanya gelap kayak coklat kehitaman. Tapi manis, betul. Rasanya manis. Kayak kenyal juga. Nah. Hulu Sungai Selatan. Ini ada yang tahu gambar tempat apa? Tempat kenangan. Siapa yang merasain semua? Coba sebutkan rasanya kayak apa rasa ketupat? Asin. Apalagi? Gurih. Apalagi? Hah? Manis ada juga sedikit. Nah, kenapa hulu Sungai Selatan atau Kandangan tuh terkenalnya itu? Karena tempat Tugu ini diciptakan karena adanya makanan khas ini sebenarnya. Nah, kenapa orang sana membuat ini? Karena dulu itu hasil dari hulu Sungai Selatan itu banyak tuh kayak iwak habelan. Tahu loh? Iwak habelan kayak apa? Nah, ikan gabus. Nah, di sana itu banyak ikan gabus di sana. Jadi masyarakat sana tuh kayak mikir apa ya yang kawa yang diolah gasan makanan di sana. Makanya tercipta ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sana. Karena sudah lama ada, makanya tercipta tugu ini. Tugu ini diciptakan biar tahu kayak bulan yang lalu pasti kayak net. Oh, ini pasti tugu apa? Ketupat Kandangan. Pasti khas dari hulu Sungai Selatan. Merabai. Kemudian pernah selalu enak. Manis loh. Siapa lagi yang suka makan apam merabai? Siapa rasanya? Manis. Biasanya buatnya ada yang ngerasain, ada yang kayaknya yang kayak santan kayak Besar tangan. Iya, ada lah yang belum. Nah, enak ada? Sebenarnya karena di sana banyak
eh, santan, makanya karena banyak lah yang terbuat dari sana, makanya diciptakan apa sebenarnya abang ini kalau orang dulu itu mengartikan itu sebagai ampunan. Makanya biasanya tuh kayak setiap acara atau selamatan tuh peninian tuh pasti ada ampang ini loh. Biasanya mau ada acara Selamatan. ya selamatan, karena diibaratkan sebagai arti selamat gitu. Nah, supaya selama acara itu selesai selamat. I love you. Ini dari mana? Muntai. Muntai. Oh, pernah juga ke sana. Oh, renang Muntai. Kenapa jadi diciptakannya gambar itik? Karena banyak peternak itik. Nah, betul, karena peternaknya banyak di situ. Jadi biasanya kalau misalkan nih orang sini hendak mencari itik, pasti orang tahu, oh hendak mencari itik dia lebih yuk kah? Kayak gitu. Nah, makanya biar orang tahu kayak lebih kenal, makanya di anu ini itik. Makanya sambatannya tuh kalau orang di sini nih pasti itik alabiu, karena emang pusatnya di sana. Yang Muntai lokasinya. Di mana tuh sukunya? Mulai hari. Nah, betul, mulai hari. Mun buat kalian rajin ke kemana? Ke pantai, pasti melalui ini. Ini gambarnya apa aja ada? Hijau, terus apa lagi? Ada perahu dan juga ornamen kayak daun dan lain-lain. Nah, kenapa jadi melambangkan hewan hijau? Kenapa? Lambangkan kekayaan. Ya betul, dan juga dulu di tanah laut itu banyak yang namanya kijang. Makanya wah ini kan tetapi ada loh di sana, karena wah ini banyak yang kayak sapi kayak itu mau dipelihari. Biar orang tahu kalau dulunya ada kijang, makanya dibuatlah kijang di dalam tubuhnya. Selain itu juga ada tuh di dalam tubuh tersebut ada yang perahu. Nah, perahu itu karena di sana profesinya lebih dominan nelayan, jadi dibuatlah perahu. Karena posisinya dekat dengan ini, otomatis profesi yang di sana apa kebanyakan? Nah, nelayan. Makanya terbuatlah perahu di situ. Nah, tanah tubuh apa namanya? Kenapa disebut 7 Februari? Betul. Nah, jadi dibangun itu untuk mengenang nih peristiwa pertempuran rakyat. Nih tanah bumbu. Setelah Buan Pian setelah tanah laut pasti ke sini tanah bumbu. Ya betul, betul licin. Nah, jadi dulu itu Belanda tuh mau ngambil lagi tanah bumbu untuk dikuasai. Tapi rakyat di sana kada mau. Padahal kan sudah merdeka, masa diambil lagi? Nah, lalulah berkelahi dan perang terbesarnya ada di 7 Februari makanya. Oh, ya menang. Jadi makanya buatlah tubuh ini biar ada penghargaan lah atau kemenangan dari tubuh tersebut. Nah, Kota Baru. Siapa yang pernah ke Kota Baru? Nah, banyak. Jauh lah perjalanannya. Jauh. Ya, betul. Oh. Terus iring. Kota Baru itu sebenarnya ada juga amplang tuh sebenarnya banyak. Dari sini sampai sini sebenarnya ada amplang. Tapi ciri khasnya itu ada dari Kota Baru. Karena Kota Baru, nih coba lihat. Kota Baru di pinggir juga. Ini Kota Baru juga yang beda pulau. Ini Kota Baru sampai sini Kota Baru. Ini sama, itu masuk. Untuk menuju ke sini masih pakai
Kan masih naik kapal. Itu perlu waktu 1 jam untuk menuju ke Kota Baru. Ini Kota Baru. Menghantar ke Kota Baru harus melewati ini tuh jauh. Ini kita nih, kita dari Banjarmasin ke sini, terus ke sini. Sini, di sini Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur. Sini. Kan beda, bukan Kalsel. Ada yang suara. Ini gambar iwak apa? Todak. Ikan todak. Kenapa jadi dianggap ikan todak? Sebenarnya nih ada cerita legenda lah istilahnya. Ya, ada cerita legendanya. Ceritanya itu ada datu, siapa namanya yo? Siapa namanya? Bukan. Ibu lupa nama datunya. Intinya datunya itu kayak siapa namanya? Hah? Mabrur. Nah, Datu Mabrur. Itu kayak bersemayam atau di tengah laut kayak itu nah. Terus si Din itu kayak bermimpi berkelahi lawan ikan todak itu nah. Mahamuk loh. Nah setelah itu si Datu ini bukannya menang sebenarnya tapi damai. Karena damai itu ikan todak itu di cerita itu kayak memberi lah kayak telur dari hasil ikannya. Jadi ibarat tuh telur itu ibaratnya tuh lahirlah ini. Ibarat cerita legenda lahirnya pulau ini. Pulau Kota Baru yang ini. Tuh ibaratnya. Ini Kota Baru. Nih, ini Kota Baru sampai sini. Sama juga Kota Baru. Yang mana Pian? Ya. Dari intinya Kota Baru dari sini sampai sini. Oh. Dan yang siring itu berada di sini. Mau di seberang. Itulah sebenarnya itu cuma cerita legenda. Kalau benar adanya wallahu a'lam. Dan makanan khas dari Kota Baru ini amplang. Siapa yang belum pernah merasakan amplang? Yang ada pernah? Yang ada pernah? Pernah berontak? Nah, rasa amplang coba jelasi. Rasa amplang kayak apa yang pernah? Ada rasa iwak-iwaknya lah? Nah, ada. Nah, nyaman yang padas ya. Sebenarnya amplang ini kan cuma ada di Kota Baru, di mana ada pesisir. Itu biasanya ada juga amplang karena kan amplang itu terbuat dari ikan apa? Ikan laut. Ikan laut. Nah, bisa. Terus atau kadang biasanya di pesisir itu kayak ikan membuat yang tamu kayak iwak asin, iwak aring. Pasti itu tamu terus kok. Dia pada ke pantai. Selain amplang sebenarnya ada iwak aring atau iwak asin lah. Nih terang. Balangan di mana? Waringin. Ibu kotanya apa? Waringin. Kenapa jadi tubuhnya kayak ini? Maksudnya kenapa diciptakannya kayak itu? Nih sebagai simbol balangan sini. Pesanannya Kota-Kota Baru. Balangannya oh, jadi tugu itu diciptakan untuk perjuangan dari rakyat sana untuk membentuk Kabupaten Balangan. Ini Balangan. Yang dahulu tuh sebenarnya tergabung dengan Hulu Sungai
nih berdekatan Tuhannya, makanya Bahari digabung. Tapi masyarakat sini maunya dipisah, makanya dipisah. Jadi terciptalah Kabupaten Balangan. Bapak siapa? Bapak Pendiga. Orang situ. Tuh. Ubu apa namanya? Ubu obor. Kenapa diciptakannya jadi obor? Kenapa jadi harus obor? Adalah betul. Jadi Tabalong itu banyak sumber alamnya itu penghasil minyak, dan di situ juga banyak tuh kayak batu bara yang mau buat proyek-proyek di situ banyak. Nah, dulu itu obor itu ibu pernah tuh dari pas SD melihat obor ini tuh ada pernah kematian, dan obornya tuh emang obor yang panas itu yang dinyalain di atas ini. Ya nyala. Ada pernah mati dulu, tapi itu dulu. Sekarang diubah, ada lagi makai minyak. Wah ini kayak makai, ya tapi ada lagi kayak berbentuk api. Kalau Bahari ini emang kayak berkukus basah keluarnya, kelihatan kalau emang bujur-bujur api. Obornya tuh ada apinya. Kalau wah ini cuma gambar aja gitu, nah cuman dibentuk obor kayak Monas atasnya. Nah kayak itu aja. Wah ini dulu emang minyak yang diisi di dalam sini, jadi yang keluar tuh emang asap, emang api yang keluar. Dan itu bisa kalau hujan tuh ada mati. Emang ada kematian dulu pas ibu SD rasanya tuh ada pernah kematian karena Tabalong kan penghasil minyak di Kalsel yang banyak. Jadi terciptalah kayak bentuk bukti lah nyata kalau bahwasannya Tabalong ini penghasil minyak terbanyak, makanya Bahari itu obornya tuh selalu nyala tanpa ada mati-matinya. Dan lokasi Tabalong tuh di ujung paling ujung dekat dengan Kaltim sebenarnya. Jadi kita kalau ke Kaltim itu bisa pakai mobil, ada harus pakai pesawat. Tapi emang perjalanannya jauh. Ini kita dari sini, dari Banjarmasin ke Tabalong biasanya 1 hari 1 malam baru sampai. Ada pakai kapal itu bisa pakai mobil aja boleh. Tapi itu 1 hari seharian di situ. Pakai motor bisa sebenarnya. Berapa kan? Oh, sama aja 1 hari, tapi melewati hutan-hutan. Karena di sini nih, ini ada kuning loh. Ini sebenarnya dataran tinggi gunung. Jadi menghadap Kaltim pakai jalan darat pasti melewati yang namanya pegunungan. Jadi di melewati Kaltim itu pasti samping-sampingnya tuh kayak jurang, kayak bukit. Ya betul. Nih, makanya di area sini berarti ada perbukitan. Nah, kita di sini nih, Banjarmasin. Ini Banjarbaru. Kecil mau kita, aslinya main gonong. Nih. Nah, alasannya kenapa Banjarbaru? Karena di tengah-tengah. Coba Banjarmasin lihat. Di tengah ujung lo, misalkan nih yang anak kesini anak berurusan. Kejauhan lo kasihan lo. Makanya kesini tuh pindah. Lawan juga Tegono. Kelihatan lo Tegono ini dari ini. Lawan gua dulu pas tahun 1950 rasanya kayak bukan siapa ya. Intinya tuh emang dari awal hendaknya Banjarbaru yang jadi ibu kota. Tetapi entah kenapa jadi memutuskan ke Banjarmasin. Tapi sekarang sudah dipindah pulang ke sini ke Banjarbaru karena lebih luas. Tapi di Banjarmasin itu tetap, walaupun nih Banjarbaru tetap jadi pusat pemerintahan lah ini, Banjarmasin tetap, tapi jadi pusat perdagangan.
Makanya banyak di sini pedagang-pedagang hendak bertukar. Orang jauh yang dari sini hendak bertukar barang ke sini, pasti ikut aku Banjar karena pusatnya di sini. Pusat berataan kayak misalkan dari Pulau Jawa lah hendak ke sini, kan biasanya kalau barang-barang itu pakai kapal loh. Nah, otomatis bersinggahnya ke sini. Tetap ke Banjarmasin. Nah, jadi setiap kota di Indonesia tuh pasti memiliki ikon. Kayak tiap daerah tadi pasti memiliki ikon loh, memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada apa dia tadi yang Tuhan yang tahu aja? Kayak kota Banjarmasin ciri khasnya apa? Patung Bekantan. Selain itu, apa lagi yang tahu? Yang tahu aja? Tubuh ikan. Tubuh ikan. Nah, bisa siring yang khusus kota Banjar, kota Banjarmasin. Kalau di luarnya Bang, pasar terapung. Selain itu, khasnya apa? Nah, tubuh tukang dagangan. Tubuh ikan kodak. Bisa. Nah, jadi tiap daerahnya pasti titik bisa. Nah, jadi setiap daerah tuh pasti memiliki ikonnya, ciri khasnya masing-masing. Biar jadi orang sekilas tuh pasti tahu pun anak kamu teh. Oh, pasti nih tubuhnya pasti itik gitu. Jadi bukannya tahu gitu. Biasanya bangunan ini bisa menjadi tempat penting atau tempat wisata yang sering dikunjungi. Nah, kira-kira nih dari yang ini yang sudah Ibu jelaskan, kenapa jadi setiap daerah memiliki objek khas yang berbeda-beda? Oh, nah, untuk menjawab ini, Ibu ada tugas sebenarnya. Tugasnya per kelompok untuk menjawab pertanyaan kenapa nih sejarah nih, kenapa jadi setiap daerah baik itu dari Banjarmasin, dari tanah laut, terus Amuntai itu kayak memiliki objeknya khasnya tersendiri yang berbeda-beda. Padahal masih satu provinsi loh kita nih kan masih satu, kenapa jadi beda? Makanya untuk menjawab itu diadakanlah diskusi kelompok. Ibu ada yang pertama belum nih, yang pertama tuh Bu Hantian harus nih selesaikan dulu puzzle-nya. Setelah terbentuk puzzle, nanti maju ke depan, maksudnya satu orang nanti maju ke depan ketemu Ibu, pilih cari yang sesuai gambar ini nanti. Ini kartu ini nanti Ibu pegang, nanti cari salah satu orang perwakilannya yang sudah jadi. Setelah ini diambil, nanti ada tugas di sini di bagian nomor 2. Nih, nomor 2 ini kayak menandakan di mana sih petanya. Makanya nanti yang perwakilan yang sudah ngambil ini lihat di sini, sambil lihat di sini di mana lokasinya. Misal Wantian dapat yang ikonnya Banjarmasin. Banjarmasin di mana? Di sini. Berarti nanti dicoret di sini. Tandai di sini Banjarmasin gitu. Terus cek juga Banjarmasin sekitarnya ada apa? Banjarmasin sekitarnya Banjarbaru, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, nah. Tapin. Jadi cek nanti sekitarnya apa aja adanya, ditulis. Paham? Kalau nggak ada paham angkat tangan. Kelompok ini belum Ibu bagi loh nomor kelompoknya. Jadi kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang pertama harus disusun dulu puzzle-nya. Tulis, jangan tadi ingat tulis nama.
Tulis namanya di sini. Di sini tulis nomor kelompoknya. Tuh di belakang tuh sudah ada double tip. Jadi tinggal dibuka aja double tipnya. Buat? Jangan ditempel. Tinggal dibuka aja. Bagi. Ya, tuh. Disusun dulu. Yang tadi ingat tulis namanya. Jangan. Tempel dulu, lihatin dulu. Ada yang dilihat dulu. Jangan dibuka. Disusun dulu. Begini. Yang mana yang belum? Kalau ada yang perlu double tip adalah ada double tip. Mana? Yang belum? Setiap anggota harus berpartisipasi aktif. Jadi jangan berdiaman. Salah satunya harus bantu. Enggak gampang. Terus aja dulu. Mendadak atau nih? Ya kayak saja dulu. Nanti kita salah. Di atas tuh ada tabel. Nah itu tuh dasar tulis nama apa ini yang berbentuk tuh tubuh apa yang dapat, ayam apa yang dapat, tuh ditulis nanti di situ. Udah. Satu orang aja. Tuh pilih di situ. Cari.
Yang sesuai dengan gambar tadi. Ingat nggak gambar tadi? Ingat kan? Yang mana gambarnya tadi? Tuh. Ini di mana daerah mana? Ada masih. Ingat posisinya di sini. Kita menjawab nomor 2. Ya tadi. Bawah. Sesuai kata tuh. Cek dulu. Benar kata? Benar kan? Benar kan? Nih. Sesuai nih, sesuai. Oh. Jangan tadi ingat tulis tanggal, nama kelompok. Sudah. Nih, cari di situ. Kartunya, kartu yang sesuai dengan gambar itu. Nama tubuhnya. Setelah itu ambil kartunya di depan yang sesuai dengan gambar ini. Sesuai gambar puzzle-nya. Tunggu apa tuh? Angkat tangan lah kalau paham. Berarti langsung gitu. Ini namanya apa? Ada loh, maju yuk. Di mana lokasinya? Ibu, coba cari sini. Mulai ke kabupaten apa? Nih, huruf naik. Nih. Jadi ingati posisinya nanti menjawab nomor 2 posisinya di sini. Jadi coret warnanya. Nanti lagi ujung sini nanti. Coba. Ayo, tambah tangan. Nih, isi ya. Nah, berarti di mana posisinya? Ya, tulis, coret. Nanti coret. Setelahnya pakai pensil atau pakai pulpen. Nanti diganti tulisnya. Sampai sini aja. Ibu. Tulis di sini. Ada tulisannya. Tulis di sini. Bagiin, ada yang menggawi ini. Dari atas itu maju ke depan tuh ada petanya gitu. Tapi tahu lo nih daerah mana? Cari di mana posisinya? Ada kata kan? Di bawah aja. Ingatlah kota baru posisi apa? Tuh, cek sana. Sekitarnya sekitarnya ada aja. Terus yang dekatnya aja. Udah ada jelas. Yang pasti sih bisa. Ya, lagi. Tulis nih. Tuliskan letak daerah. Tulis semuanya apa namanya jalannya? Daerah apa? Ya, tulis daerah. Terus dicek tuh Kota Baru tuh sekitarnya ada apa aja? Daerah mana aja?
Ini namanya di sini. Boleh juga tapi nah ya tulis aja dari daerah mana tadi yang gambar ini awal puzzle tadi kan dari mana nih nah dituliskan ibunya berasal dari mana oh jangan berantakan tulis ya berasal dari mana tadi ini apa? Nah, yang dekatnya aja. Ini yang ya. Bisa apa? Daerah apa namanya? Aku tahu. Ini beda. Ini dapat daerah mana? Banjarmasin di mana? Banjarmasin. Berarti kan Sorry yang Banjarmasin. Sorry yang itu yang ada ya. Bisa anak panah atau berasal dari Ayo letakkan aja. Cukup ya sini supaya banyak. Oke dong. Tebak tadi apa? Di belakangnya emang kayak yang ininya. Dari kertas yang dikawini yang ini nah Dina beja salah satunya aja berarti pun dapatnya emang dulu berarti itu aja tulis soalnya ada yang lain dapat makanan jadi tulis makanan tulis berasal dari yang di sini salah satunya ini atau dipanahi kan kayak buhan ini berarti apa daerah apa namanya boleh mau kasih tahu itu nomor 1 nanti nomor 3 ada di buku ada nomor 3
Kalau sudah kumpulnya ke ibu. Sudah? Sama itu. Singkat tiga. Berkaitan dengan yang berbimbing secara gantunya kan sudah apa kayak menenangi diri itu kan kita tahu guling ada cek yang menceritakan singkat aja apa ceritanya cerita dari mana tersebut. Boleh, tapi yang singkat aja. Ini kan panjang. Oh ya boleh langsung. Pada saatnya materi tulisnya tuh. Singkatnya alasannya
tulis apa ikan? Nama sudah. Baca dulu. Ini. Karena semuanya sudah, setelah ini akan presentasi. Nah, tapi yang presentasi cuma 2 kelompok ya. Dan yang maju, ini ibu ada permainan. Jadi yang ada dapat itu nanti itu yang maju. Siapkan dulu 2 pulpen. Siapkan dulu 2 pulpen. Siapkan dulu. Ya, di tengah. Taruh di tengah-tengah. 2 pulpen ya, 2 pulpen ya. Untuk di sini. Untuk sini. Ya, boleh. Ya, yang itu. Jadi permainannya tuh sikuk, terus sikat. Nah, sikuk, terus sikat. Tes dulu, berdiri. Berdiri dulu. Yang ada dapat itu yang presentasi. Yang ada dapat pulpennya itu yang menjelaskan ke depan ke teman-temannya. Tes dulu lah. Sikuk, sakit, sikuk, sakit, berdiri, sikuk, sakit, sikut, sakit, sikat. Nah, ini yang bujur-bujur. Sekali lagi ulang-ulang. Ini yang pilih lah. Sakit. Bantu. Belum. Mana satunya? Sakit. Sikut. Sakit.